Warung Pala, ada John Paul di sini. Dan John Paul di sini yang bakal meraih stratmu selama 30 menit ke depan. Kita akan bawakan putas baru bawain kapan sekarang. Kapan ya, Ayo. Saya lagi makan dan tiba-tiba sudah pening. Kau bisa makan nggak? Kita lagi makan ini, kita habis dari Ampel tadi. Siaro kan. Beli seperti ini, tiba-tiba ada opening. Aneh begitu malah. Saya masih pakai peci putih loh. Ya masih pakai peci putih. Kalau pakai peci hitam saya sumpah atas nama negara nanti. Wah. Jadi nanti kamu dipanggil loh. Panggil siapa? Panggil timnas. Oh, panggil timnas. Panggil 27 pemain lawan Jepang dan Arab Saudi. Waduh. Memang jago deh pelatih timnas Indonesia ini ya. Coach Sintayong ini memanggil 27 pemain sebagai persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertengahan November ini, timnas Indonesia akan menjamu dua tim tangguh yaitu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Waduh. Jadi dalam daftar pemain backset Asnawi Mangwalam dan kiper Hernando Ari harus absen karena cedera. Sintayong memanggil kiper Persis Solo Emriani dan winger Maluku United Yakob Sayuri sebagai pengganti. Sementara itu pemain yang berlaga di klub luar negeri seperti Jai Deses, Matt Zilgers, dan Ragnar Mangun dan Marcelino Ferdinand sudah dikonfirmasi akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Mereka dipastikan siap untuk bertarung dengan poin penting untuk Garuda. Nah, memang salah satu yang menjadi kabar menarik ya ini Yakob Sayuri dan Yance ya kembali mengisi slot skuad timnas Indonesia karena kedua pemain bersaudara itu menjadi 27 bagian pemain yang disiapkan oleh pelatih Sintayong juga. Karena bagi Yance ini bukan pemanggilan pertama di timnas Indonesia. Dia juga sempat beberapa kali dipanggil namun kemudian batal hingga dipulangkan karena cedera. Karena seperti yang terjadi pada September 2023, Oktober, Desember, Maret 2024 dan Juni 2024, terakhir Agustus 2024 jelang persiapan ronde ketiga ini kasihan sekali Yance ya. Dipanggil timnas rezekinya gede malah cedera begitu dan tapi selain itu kembalinya dua pemain Maluku United itu tak lepas dari kondisi yang kurang baik dari Malik Rizaldia dan Asnawi Mangwalam yang sebelumnya menjadi bagian tim saat melawan Bahrain dan Tiongkok. Dari kabar yang dikirimkan tim masing-masing, Asnawi mengalami gangguan di hamstring, sedangkan Malik Rizaldi akan masalah di bagian betis. Pemain lainnya Bek Wahyu Prastio mengalami robakan di otot betis. Waduh, berarti ini 3 pemain ya, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, Asnawi ini. Semoga cepat sembuh GWS ya untuk kalian bertiga dan semoga bisa cepat dibela timnas membela Indonesia ya. Benar. Cepat membela timnas Indonesia jago. Dan meski ada beberapa pemain absen, tapi Coach Sintayong tetap percaya diri bisa memberikan perlawanan saat menjamu Jepang dan Arab. Terlebih para pengganti mereka yang absen juga mumpuni juga. Karena di posisi back Jordi Amat kembali masuk dalam tim. Dia akan menjadi tambahan besar bagi Rizky Ridho, Jai Deses dan juga Kobi Godong yang sudah menunjukkan kualitasnya sepanjang kualifikasi. Main 4 back berarti. Mana? Jordi, Ridho, Deses sama Godong. Godong itu main. Dan di barisan penyerang pun Sintayong bisa makin optimis ya. Tanpa Dimas Derajat, timnas Indonesia memiliki 2 striker lokal yang tengah on fire. Oki Caraka dan Ramadan Sananta. Mereka diharapkan menjadi senjata yang mematikan selain Ragnar Mangun dan Rafael Struijk yang masih akan dipercaya di pos utama. Najal Kamri kota grafis jaga daftar pemain yang dipanggil timnas Indonesia jengku. Dan memang jelas bukan perkara mudah bagi Indonesia untuk segera melawan poin atau melawan 2 pelangganan Piala Dunia dari Asia ini juga. Karena optimis itu tinggi karena menyeliputi para pemain Garuda. 2 lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda di atas kertas lebih kuat. Karena secara ranking FIFA ini Indonesia masih peringkatnya sangat jauh dan alias kita ini underdog banget ya di bawah tanah dan melawan mereka yang di atas angin. Tapi kita tetap optimis. Sebagai rakyat Indonesia kita tetap optimis dan tetap hidup sekalipun pemerintah ini tidak bersih-bersih amat. Begitu kan ya? Jadi ya 2 lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda di atas kertas lebih kuat secara ranking FIFA dan peringkat di grup C.
menunjukkan Indonesia harus memiliki daya juang lebih untuk mendapatkan poin tambahan. Saat ini Jepang mendapati posisi ke-15 dan Arab Saudi di peringkat ke-59 ranking FIFA, sedangkan Indonesia berada di posisi 130. Wah, Namun dari setengahnya ya? Iya. Selisihnya ya. Namun lagi-lagi Sintayong mengingatkan bahwa ranking FIFA tak banyak berpengaruh di lapangan. Buktinya Indonesia justru mendapatkan poin ketika menahan imbang Arab Saudi di kandangnya September lalu ya. Benar, ini ada satu bukti bahwa saya ranking itu tidak memerlukan hasil ya. Benar. Anda jelek, saya ganteng, Anda udah nikah, saya belum. Nah, Katanya itu seperti dia. itu. Makanya Jemgo, selain itu, Jepang menjadi tim terkuat di grup C. Tim Matahari menjadi pemuncak klasmen dengan 10 poin dan 3 kemenangan dan sekali imbang. Sedangkan Arab di posisi ketiga dengan 5 poin dan Indonesia peringkat kelima dengan 3 poin. Dan STY dan PSI tetap pada targetnya, yaitu tak menundukkan tekanan sepanjang putaran ketiga kualifikasi zona Asia 2026 Jemgo. Alias target 15 poin masih realistis untuk didapat Jemgo. Kalau tidak mungkin tuh Real Madrid. Karena kemarin Real Madrid kalah mulu. Ya Jemgo ya. Tapi tidak apa. Selain kalau Real Madrid kalah tidak apa. Yang penting jangan berjudi. Berhentilah untuk berjudi kawan-kawanku. Astagfirullahaladzim. Saya tidak pakai baju. Kalau saya pakai baju hitam, saya akan berjanji kepada rakyat saya. Ya, saya Pakai baju putih dong, pakai jas dong. Kalau bisa pakai baju oranye sekalian. Dan sebelumnya PSSI menargetkan Indonesia memperoleh setidaknya 15 poin sepanjang putaran ketiga. Perolehan tersebut dipandang cukup untuk menetapkan tim merah putih di posisi ketiga atau 4 klasemen akhir nanti. PSSI memang tak menargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan tiket otomatis. Indonesia bisa mendapatkan melalui putaran keempat yang akan mempertemukan peringkat ketiga dan 4 di 3 grup yang saat ini sedang berlangsung. Dan berikut adalah grafis klasemen dan jadwal sisa dan formasi untuk tim nasional Indonesia. Tetap kita dukung timnas Indonesia dimanapun kita berada, hidup maupun mati, kita harus mendukung timnas Indonesia. Benar. Kita harus hidup sekalipun Hidup. dan ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap stay tune di Jawa Post TV. Hidup. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Oke, tetap saksikan update Makan Wena. Lola.
kedua ini panas Jonku. Karena kita harus kembali ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur kan Bu. Yap. Yang katanya Jawa Timur milik Malang. Padahal tidak Jonku, Jawa Timur milik kita semua. Benar. Tapi Jonku, sebelum kita ngebahas yang panas-panas sing saat-saat kecangan mau kemudian dibacakan di program kita langsung aja hubungi kontak yang ada Jonku. Jadi siap dong kata-kata, siap dong sekarang agar kesal bahagia dan bisa nonton timnas Indonesia Jonku. Karena ada Bang J di sana Jonku. Colali mau cari koran Jawa Pos juga, karena dengan mau cari Jawa Pos awakmu akan terhindar dari berita bohong, pikiranmu tambah cerdas, pandanganmu semakin luas. Panas sekali Ini yang Jonku. ditunggu. Panas nang Jawa Timur ya, untuk pertandingan antara Persela versus Gresik United dan juga Persibo versus Delta Jonku. Derby tim Jawa Timur yang panas-panas, yang mediocre Jonku. Dan dua big match akan tersaji dalam pertandingan putaran pertama grup 3 Liga 2 minggu besok Jonku ya. Pertemuan antara tim asal Jatim memanaskan persaingan di grup 3 Jonku. Jadi dua derby Jatim tersaji di pekan ke-7 Liga 2 grup 3. Persela Lamongan akan menjamu Gresik United di Stadion Tuban Sports Center. Dan sedangkan satu pertandingan lain Persibo Bojonegoro akan melawan tamunya Deltras FC di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Pertandingan pertama Persela melawan Gresik United diprediksi akan sangat seru. Persela Lamongan yang tampil buruk dalam 3 pertandingan terakhir bertekad bangkit saat menjamu Laskar Joko Samudro. Mana Jonku, memang 3 poin bisa membuat Persela untuk naik ke papan atas ya, klasemen sementara grup 3. Laskar Joko Tingkir saat ini ada di posisi keempat di bawah Persibo Bojonegoro dan juga Persiban Palu dan juga Delta Jonku. Sayangnya tekad untuk menang tidak akan mendapatkan tambahan semangat dari supporternya, karena Persela akan tampil tanpa supporter karena hukuman dari Komite Disiplin PSSI. Wah, kok berbeda sekali hukumannya dengan Persib Bandung Jonku. Padahal Persib Bandung itu seperti itu, dia tidak lagu usiran. Ini Persela diusir malah Jonku. Jadi meski demikian Persela memiliki banyak keunggulan yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk merengkuh poin penuh, terutama karena makin solidnya Persela Lamongan di bawah kepemimpinan pelatih Zulkifli Syukur. Keren ini emang Zulkifli Syukur sekarang mulai jadi pelatih. Yap. Dan mainnya sampai akhirnya solid, membuat Persela solid Jonku. Dan sementara itu bagi GU alias Gresik United ini alias Gresik Untitled ini merupakan laga perdana untuk Jajang Nurjaman ya. Karena Janur ini akhirnya menandatangani kontrak di Gresik United menggantikan Stefan Galces yang mundur setelah pekan ke-6. Ujian pertama Janur langsung dihadapkan pada mantan timnya seperti aku yang pelatih berusia 65 tahun musim lalu itu adalah pelatih Persela di Liga 2. Jadi Coach Janur alias Jajang Nurjaman sudah mengantongi banyak kelebihan dan kekurangan Persela yang memang tak banyak dari skuadnya yang berubah Jonku. Berarti di Persela memang benar-benar tidak mau berubah jadi lebih baik Jonku. Benar. Ya maunya begitu-begitu aja, mediocre aja ya. Dan kelihayan taktik dan strategi Janur akan diuji. Apalagi dia akan melawan hampir 50% untuk anak asuhnya musim lalu yang masih berseragam Persela. Jadi Janur mengatakan dirinya sudah tahu bagaimana cara bermain Persela Lamongan. Dia juga tidak akan banyak mengubah taktikal yang ditinggalkan oleh Stefan di Gresik United. Benar. Dan berikutnya sudah main Persela dan juga Gresik United Jonku. Ya kita loncat ke Persibo Bojonegoro Jonku di pertandingan lain duel Persibo Bojonegoro melawan Deltras Sidoarjo FC merupakan pertandingan dua tim yang belum terkalahkan di grup 3 sejauh ini. Persibo berada di posisi ke atas dengan 16 poin dan hasil 5 kali menang dan sekali imbang. Sedangkan Deltras posisi ketiga 2 kali menang dan 4 kali hasil imbang. Tolol sekali Deltras ini. Dan memang pelatih Persibo Rega Aditya mengatakan Belovil bukan tim sembarangan. Selain rekor masih belum kenal dengan timnya, Deltras FC juga pemain yang berpengalaman. Bapak Regi Raditya ini digarapkan pasang baik kuping. Memang tim Anda tidak pernah menang, tidak pernah kalah maksudnya. Tapi Anda seringnya 4 kali Bapak. Itu Persibo menangnya 4 kali, seringnya 1. Aduh. Ya, di Deltras FC
bercokol lewat nama pemain seperti Haryono dan Rizandi Fauzi serta Reni Irwan. Namun pelatih Bejo Sugiantoro juga memiliki barisan pemain muda yang memiliki kualitas setara. Sejatinya Regi dan Persibo pun juga tak kekurangan pemain berpengalaman. Mereka memiliki Alvin Dasalamoni dan bersama duet back dengan Otavio Dutra dan Nur Hidayat. Selain itu juga masih ada Osasa di lini serang. Lancar sekali. Belum lagi nanti akan ada duel klasik ini yang bagus ya, yaitu ya maskotnya Persibo, si Saga itu, yang naga-naga yang tidak tahu itu bentukannya naga atau seperti biawak itu, mirip soalnya Jurgo, akan melakukan aksinya dengan The Lobster. Ya, Kan keren tuh ya, dua maskot bertemu, salaman, sebenarnya salaman juga di Gresik sama Lamongan ya gitu. Di Indonesia itu damai. Yang provokator cuma kita berdua Jurgo. Dan memang Persibo tentu tak ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara. Mereka berambisi menjauh sekaligus memastikan tiket untuk ke semifinal. Sedangkan bagi dan Rancid juga tidak mau segera menjadi poin juga, karena di kandang Persibo, Randy Irwan dan kawan-kawan butuh 3 poin untuk bisa merangsek ke posisi kedua, menggeser Persipal Palu. Syaratnya harus menang. Ya, tapi enak ini ya, di Persibo ada legendnya Persebaya, Otavio Dutra, di Deltras ada legendnya kita, El Capitano Rawon, ada Randy. Ini Persebaya termasuk tim yang banyak ikut campur ngurusin pemainnya di Liga 2. di Liga 2 dan Liga 1 tentunya. Iya. Pemain-pemain terbaiknya masuk ke Liga 1, Liga 2. Kalau yang di Liga 1 tim nasional Indonesia. Yang di Liga 1 itu rata-rata kebanyakan ngeluh soal gaji, dan waktu pindah dari Persebaya tiba-tiba dia mengalami melarang mendadak dan gaji telah dibayar, tapi timnya punya bis. Dan berikut adalah grafis pemain Persibo dan Deltras, Sidoarjo FC, dan juga adalah klasemen dari kedua tim. Sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen kedua. Benar. Ya. Bisnya platnya warna apa? Platnya warna merah diganti warna hitam, itu bisa Persela. Kuning malah bisa Persela. Platnya kuning diganti warna hitam, Jango. Sudah gitu, saya lagi bisa. Ya, Jango, jangan kemana-mana, tetap baca koran Jawa Pos, biar kamu terhindar dari berita hoax dan juga membuka wawasan yang paling luas. Datang saja di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Otomadness. Berusaha memeriahkan acara temu seluruh bikers se Indonesia. Lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Otomadness hanya di Jawa Pos TV.
Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Dari timnas kita loncat ke klub, loncat ke timnas lagi. Tapi yang dibahas berbeda Jengko, karena kita akan membahas soal grup berat sambut Indonesia U20 di Piala Asia Jengko. Jadi kita habis ngomongin senior, kita ngomongin adiknya yang U20. Benar. Jadi bukan cuma timnas senior yang akan berjuang di Piala Dunia ya. Tim nasional Indonesia U20 juga segera melanjutkan langkahnya untuk bertarung memperebutkan slot ke Piala Dunia U20 yang tahun depan berlangsung di Chile. Benar. Negara yang paling pedas. Iya, pedas. Dan memang perjuangan itu berlanjut di ajang Piala Asia U20 di Tiongkok Februari 2025. Ya, selain mencari juara kompetisi dan Asia U20 merupakan ajang kualifikasi bagi wakil Asia menuju Piala Dunia U20 yang berada di tahun 2025 Oktober besok Jonko ya. Indonesia U20 sudah dihadap grup berat di Piala Asia U20 berdasarkan hasil grup Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok pada Kamis 7 November. Indonesia U20 dipastikan bergabung pada grup C bersama Yaman, Iran, dan juara bertahan Uzbekistan. Ini Asia Barat lah. Dia, Asia Timur ini. Ya, Asia Timur Barat. Oh ya, Asia Timur. Jadi di dalam undian ini Garuda Nusantara ditetapkan di pot 3 bersama Arab Saudi, Suriah, dan Kyrgyzstan. Sebanyak 16 tim berhasil lolos di putaran ke final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok setelah menyelesaikan babak kualifikasi pada akhir September 2024. Dan berikut grafis Piala Asia U20 dan juga pembagian grup-grupnya ya. Iya, benar sekali. Dan memang pada grup C Piala Asia U20 2025 timnas U20 Indonesia akan melawan Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman Jango. Dari 3 lawan itu timnas U20 Indonesia sudah bertemu dengan Yaman saat kualifikasi Piala Dunia U20 2025 berapa waktu lalu. Lawannya Yaman. Benar. Lawannya Yaman. Berarti ada Habib. Karena aku sudah terlalu Yaman. Oke. Saya kira ketemu Habib nanti di sana. Dan Jango hasilnya imbang ketika melawan Yaman. Indonesia U20 imbang dan sama. Di atas kertas sudah dibilang lawan yang dihadapi timnas U20 Indonesia cukup berat. Karena kenapa khawatir sekali tiba-tiba ada pasukan putih-putih gedor-gedor studi ini gitu. Enggak, kan saya khawatir. Anda kan tadi pakai peci tuh, pakai sarung. Terus? Saya khawatir kalau Anda itu orang Yaman. Bukan orang Yaman sih, salah satu SP orang Yaman. Anda itu terlalu jauh Jongo. Sangat terlalu jauh Jongo. Tapi kita lanjutin Jongo ya. Dan bisa dibilang Jongo ini di atas kertas ya lawan menghadapi Indonesia U20 cukup berat. Uzbekistan ini merupakan juara grup ya Jongo pada kualifikasi Piala Asia U20 lalu Jongo dengan meraih 12 poin tanpa kalahkan ketika melawan Kamboja, Bahrain, Nepal, dan juga Taiwan. Ya, ini lawannya masih berat. Masih muda ini ya. Masih muda. Kita tahu Kamboja sepak bolanya begitu-begitu aja, apalagi Bahrain, apalagi Nepal, apalagi Taiwan. Tidak terlalu bagus, benar. Jadi Iran juga merupakan juara grup G kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan meraih 9 poin tanpa kalah melawan India, Laos, dan Mongolia. Situasi ini tentu saja sangat tidak menguntungkan untuk tim nasional U20 Indonesia. Meski begitu pelatih Indonesia U20 Indra Safri menegaskan bahwa timnya siap bertarung di Piala Asia U20 2025. Indra Safri mengatakan bahwa tim nasional U20 Indonesia sudah memulai persiapan untuk bertanding di Piala Asia U20 2025 sejak Desember 2023. Karena sejauh ini hasilnya cukup menjanjikan. U20 Indonesia menjadi juara Piala AFF U19
Jonku 2024 dan juga lolos ke Piala Asia U20 2025. Nah, ke depan pada saatnya mencapai target berikutnya yaitu Asia dan juga dunia Jonku. Terdekat Indra Syafri harus membawa timnas U20 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20 2025. Benar, Jonku. Menang pada babak 8 besar Piala Asia U20 2025 dan lolos ke semifinal. Dan yang lolosnya ke semifinal tim nasional U20 Indonesia akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 secara otomatis sebagai pemilik salah satu tiket dari 4 slot yang disediakan untuk Asia. Saat ini tim nasional Indonesia U20 tengah berada di Jepang untuk mengikuti pemusatan latihan training center sejak 5 November 2024 sebagai persiapan menghadapi turnamen di Tiongkok. Nah, maka dari itu TC ini akan berlangsung di November 2024. Pelatih Indra Syafri membawa 30 pemain yang dijadwalkan akan melakukan serangkaian laga uji coba melawan klub-klub J-League 2 maupun menghadapi tim-tim universitas terbuka di Jepang. Persiapan itu menjadi bagian dari roadmap menuju Piala Asia U20 2025. Tak terbatas dan kita harus melampauinya Jonku. Dan roadmap yang dijelaskan persiapan yang matang di nasional Indonesia U20 berharap mampu meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025 dan melangkah ke ajang Piala Dunia U20 2025. Dan berikut adalah grafis syarat lolos skuad usia 20. Wah, keren. Mesti lu kaget nih. Tapi ini emang kita semangat Jonku. Iya benar. Pakai sarung begini saya juga semangat Jonku. Iya. Ada juga pakai collar itu juga semangat Jonku. Orang Yaman ya? Bukan. Orang Bahrain? Bukan. Betul, saya itu orang Indonesia asli. Orang Ampel. Ini darah di black ini ada tulisannya Soeharto tuh. Depan sini Soekarno Jonku. Paling bawah ada Prabowo, yang satu saya hilangin. Wih, pikir apa gitu Jonku. Ya wes Jonku. Lupa Bapak. Menit tuh Jonku. Gak masuk. Benar. Jadi gak kerasa sudah 30 menit terlewat. Kita menemani istirahat malam Anda dengan Kak Pahayata. Ya Pak Hayati Jonku, doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Sebagai salam dan dibacakan di bawah berita langsung aja hubungi kontak yang ada Jonku. Siap lo kata-kata, siap lo sama kata agar kita selalu bahagia dan bisa makan Jonku. Karena kita lapar Jonku dan kita membutuhkan makan gratis bersama Mama. Dan jangan lupa saksikan Warpol langsung pada kapan Jumat 1 hanya di channel kesayangan kalian, Jawab TV. Kami Mafia Sahur pamit undur diri. Tetap menyerah, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bolaan Indonesia. Salam olahraga, salam gak bahaya Pak. Ya bahaya sih. Kasih